Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bagian kedua ya, tentang melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tentang unsur intrinsik. Kita hari ini akan membahas tentang alur, sudut pandang, dan amanat. Kalian perhatikan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang tema, tokoh penokohan, dan alur. Sekarang kita membahas latar atau setting. Setting di sini adalah segala keterangan yang berkaitan dengan suasana, tempat, dan waktu kejadian suatu cerita. Latar dibagi menjadi 3 ya. Ada latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Contohnya suasana yaitu latar belakang yang mendukung isi cerita tersebut. Oh, sedang dalam keadaan gembira, suasana sedih, atau suasana menegangkan. Lanjut ke waktu, ada sore hari, pada suatu hari, minggu pagi, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya yang berhubungan dengan waktu kejadian cerita. Kemudian tempatnya ada di rumah, di sekolah, di jalan, maupun di rumah sakit, dan masih banyak lagi ya. Lanjut kita ke sudut pandang. Di sini ada sudut pandang orang pertama atau bisa disingkat dengan SPO1 dan sudut pandang orang ketiga atau SPO3. Yang sudut pandang orang pertama, di sini pengarang masuk dalam cerita. Maksudnya gimana? Dia terlibat langsung dalam cerita sehingga menggunakan kata ganti orang pertama. Aku, saya, gue ya. Di sini pengarang bisa menjadi tokoh utama maupun tokoh sampingan. Tokoh utama berarti si pengarang yang menulis itu menjadi punjernya, menjadi tokoh yang utama yang berperan di situ. Kalau tokoh sampingan bisa jadi teman dari si tokoh utama atau saudara dari tokoh utama. Jadi pengarang itu sebagai saudaranya, sebagai temannya. Jadi menceritakan si tokoh utama. Tetapi pengarangnya masih terlibat dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, SPO3 ya. Di sini pengarang tidak ikut serta dalam sebuah cerita atau tidak mengenal salah satu tokohnya ya. Ditandai dengan kata ganti orang ketiga. Dia, ia, atau langsung menyebut nama orang. Selanjutnya kita membahas tentang amanat. Amanat itu adalah pesan tertentu yang disampaikan kepada pembaca ya, amanat atau pesan moral. Kalian perhatikan, amanat itu dapat dilihat secara langsung, secara tersurat maupun tersirat. Maksudnya di sini tersurat itu berada di dalam cerita. Jadi amanat itu sudah tertulis di dalam cerita, baik dari perkataan si para tokoh maupun ada teks narasinya. Kemudian ada tersirat, yaitu menyimpulkan dari isi cerita setelah kalian baca, kemudian kalian simpulkan. Dan amanat atau pesan moral ini harus bernilai nasihat positif ya. Nah, sekarang kalian perhatikan cerita berikut ini ya. Membantu ayah dan ibu. Minggu pagi dari kejauhan terdengar suara merdu azan. Budi berpakaian rapi dan bergegas ke masjid dekat rumah. Setelah pulang dari masjid, Budi dan ayah pergi ke belakang rumah Budi. Budi dan ayah pergi ke belakang rumah. Budi mengambil air dan menyiram tanaman. Setelah itu, Budi membuka pintu kandang ayam. Selesai membersihkan kandang ayam, Budi membantu ibu mencuci piring. Sementara itu, ibu memasak sarapan. Kemudian, Budi menyapu lantai. Ia bekerja sambil bernyanyi-nyanyi dengan senang hati. Budi, terima kasih telah membantu ayah dan ibu, kata ibu. Iya Bu, Budi senang bisa membantu ayah dan ibu, kata Budi. Budi memang anak yang suka menolong ayah dan ibu. Dia juga anak yang penurut dan sopan. Ayah dan ibu senang dan bangga melihat Budi rajin membantu. Oke, dari bacaan ini kita tentukan unsur intrinsiknya ya. Nah, di sini membantu ayah dan ibu yang dicetak tebal di tengah, ini namanya adalah judul. Kemudian kita lihat temanya. Nah, tema di sini budi pekerti ya, menceritakan budi pekerti perilaku. Kemudian kita lihat tokohnya. Di sini tadi tokohnya siapa saja?
Tokohnya ada Budi, Ibu, kemudian ada ayah ya. Ada ayah, mana tadi ayah Uni ya. Budi, Ibu, dan ayah. Kemudian kita lihat suasananya ya, latarnya. Suasananya gembira, ditunjukkan dari mana ini? Ia bekerja sambil bernyanyi-nyanyi dengan senang hati. Kemudian tempat, latar tempatnya tadi di mana? Oh, di rumah ya, di rumahnya Budi. Kemudian di masjid, di halaman belakang rumah ya kan. Untuk ini tadi tempat kandang dia menyiram. Sedangkan waktunya itu Minggu pagi. Di sini ya, Minggu pagi. Oke, lanjut kita lihat amanatnya. Amanatnya di sini ada nih, suka membantu. Suka membantu berarti nih masuk dalam percakapan si ibu. Budi terima kasih telah membantu ayah dan ibu. Jadi si penulis ini memberikan pesan kepada pembaca, kepada kita agar suka membantu, suka menolong orang tua ya, dan berbakti kepada orang tua ya. Di sini juga bisa amanatnya ini sebagai anak yang penurut dan sopan ya. Lanjut. Nah, alurnya alur maju. Kenapa alur maju? Ayo masih ingat? Alur maju itu berarti tertata, waktu kejadiannya dari sekarang sampai nanti itu tertata ya. Seperti ini tadi, hari Minggu pagi dia mendengar suara merdu azan dan bergegas ke masjid. Berarti kan waktu Minggu pagi subuh. Setelah subuh dia menyiram tanaman. Setelah menyiram tanaman membantu ibu. Jadi alurnya maju ke depan. Dan sudut pandangnya sebagai sudut pandang orang ketiga. Karena apa? Di sini di cerita ini dia memanggil langsung nama orang. Budi, ayah, ibu, ya kan? Tidak ada kata aku. Berarti dia bukan SP1 tapi SP3.